Ya, selamat siang Bro and Sis, calon Krismawan Krismawati. Apa kabarnya? Masih semangat kan ya? Udah akhir bulan Maret nih, udah 2 bulan ternyata kita belajar Krismanya luar biasa. Ada yang setia, ada yang izin, ada yang hilang-hilangan dengan segala kendala teknisnya, ya nggak apa-apa ya. Hari ini kita akan belajar bersama mendalami tema berani membela iman dan menjadi saksi Kristus. 2 tema ini digabungkan kalau dari buku karena masih berkaitan satu sama lain. Di sini ada gambar Yesus Kristus dan juga simbol api ya. Ini yang berkobar-kobar dan salib sebagai lambang kita pengikut Kristus. Kita mau belajar bersama saya. Nama krisma saya Stefanus, nama baptis saya Yohanes Melkisala Pangaribuan, dan juga nama panggilan saya Kak Melki. Senang sekali bisa berjumpa di Minggu 27 Maret 2022. Oke, kita belajar bersama. Seperti biasa, ini aturan dasarnya. Siapkan Alkitab digital atau offline juga boleh. Tapi kita akan belajar dari Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Nanti bisa disiapkan aja Kisah Para Rasulnya dan juga Lukasnya. Oke, nanti doa pembuka Maria Margareta, doa spontan, dan dilanjutkan dengan doa Santo Thomas Aquinas. Lalu doa penutup Meka Rangga ya. Nah, kita akan nyanyikan dulu lagu ini nih. Sudah pernah tahu belum lagunya? Jadilah Saksi Kristus. Sebenarnya ini lagu dari Mada Bakti dan juga yang YouTube-nya ini dari SMG The Gangs ya. Boleh dimatikan dulu kamera videonya semua. Mudah-mudahan nggak pada nge-lag ini. Kita dengarkan lagu ini ya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Ya, teman-teman, tadi lagunya Jadilah Saksi Kristus. Sekarang kita akan berdoa bersama. Doa pembuka dibawakan oleh Maria Margareta. Kameranya dinyalain Maria Margareta. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam berdoa dan berdoa Bapak yang di sini, terima kasih Bapak karena telah kita ini dan karena kami dapat hadir di pertemuan Zoom kali ini. Dan mohon ya Tuhan, semoga pertemuan Zoom kali ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Doa ini mengajukan doa Santo Thomas Aquinas. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Cerahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku, pengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, tulus dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti para permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria Margareta ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama berani membela iman dan juga menjadi saksi Kristus. Berani membela iman
dan menjadi saksi Kristus. Tema ini digabungkan, tema 11 dan 12. Nah, di hadapan teman-teman ini ada data atau ada berita tahun 2021. Ini masih baru ya, artinya kalau di buku kan udah terlalu lama datanya ya. Teman-teman bisa lihat di ini, saya minta tolong Maria Rosana dibacakan yang warna-warna ini nih, judul yang ada tulisan-tulisannya tolong dibacakan. Mic-nya dinyalakan dulu. Ya. 50 negara paling berbahaya bagi pengikut Yesus pada tahun 2021. Daftar tahun ini meliputi 309 juta orang Kristen yang tinggal di tempat-tempat dengan tingkat persekusi ekstrim. Lebih banyak dari tahun lalu yang hanya meliputi 260 juta orang Kristen. Ya. Setiap hari, 13 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Setiap hari, 12 gereja atau gedung milik orang Kristen diserang. Setiap hari, 12 orang Kristen secara tidak adil ditahan atau dipenjara. 5 orang lainnya diculik. Laporan dari World Watch List tahun 2021, hasil penelitian terbaru dari lembaga Open Doors yang mendaftarkan 50 negara tempat orang Kristen paling banyak mengalami persekusi karena mengikuti Yesus. Ya, terima kasih Maria Rosana ya. Namanya benar kan masih Maria Rosana kan? Masih. Oke. Ya, teman-teman. Tema ini yang kakak sajikan yang minggu ini atau siang ini berkaitan dengan membela iman dan menjadi saksi Kristus. Di hadapan teman-teman ada sebuah data dan juga penelitian yang merupakan kumpulan laporan ya. Ini berdasarkan 309 juta orang Kristen yang tinggal di tempat persekusi ekstrim. Persekusi itu kalau diartikan itu seperti apa ya? Persekusi itu mungkin yang kekasaran lah gitulah. Yang suatu penindasan lah bahasanya lah, yang bisa dimengerti persekusi atau yang sering dianiaya dan sebagainya, itu yang menjadi ketidakadilan. Nah, di data ini ada 50 negara paling berbahaya bagi pengikut Yesus Kristus. Bayangin, ada 50 negara tahun 2021 ini yang paling berbahaya. Kita di Indonesia nanti ada datanya. Di sini disebutkan dari laporan Open Doors ini dari Amerika Serikat bahwa setiap hari selama tahun 2021 itu 13 orang dibunuh karena iman mereka. Jadi iman Katolik atau iman Kristen dibunuh sebanyak 13 orang per hari. Terus yang kedua, setiap hari 12 gereja atau gedung milik orang Kristen diserang. Lalu setiap hari 12 orang Kristen secara tidak adil ditahan atau dipenjara dan 5 orang lainnya diculik. Bayangin, ini dihitung rata-rata dalam waktu 1 tahun di 2021. Ini angka ini 309 juta orang Kristen ini berbanding lebih tinggi ketimbang tahun 2020 sebanyak 260 juta. Tahun 2022 belum dibuat laporannya, tapi ini menarik bahwa orang Kristen di 50 negara ini mengalami penganiayaan dan juga persekusi ya bahasanya ya. Persekusi nanti cari di KBBI bisa tahu persekusi itu apa. Tapi intinya adalah sesuatu yang membuat suatu penganut agama itu dianiaya, ditindas dan sebagainya. Kenapa data ini saya munculkan? Kita belajar tentang berani membela iman dan juga menjadi saksi Kristus. Nanti ada kaitannya. Melki sengaja menampilkan ini. Kita skip dulu ya. Nah, saya minta Antonis Fernando dibacakan. Yang ini, yang kotak-kotak di atas dibacakan aja 2 urutan teratas ya. Kalau yang bawahnya dibacakan semua. Silakan Fernando. Antonis Fernando. Tempat tersulit untuk pengikut Yesus. 2 aja disebutin. 2 Afghanistan. Ya, tempat orang selanjutnya. Kristen dalam terbanyak 1 Pakistan, 2 Nigeria. Tempat martir paling banyak 1 Nigeria sebanyak 3.530 orang. Republik Demokratik Kongo 460 orang.
Tempat gereja paling banyak diserang atau ditutup: 1. Cina dengan 5.576, 2. Nigeria dengan 270. Peringkat World Watch List tahun 2021. Anda mungkin berpikir bahwa daftar ini bicara tentang penindasan belaka. Namun sebenarnya daftar ini bercerita tentang ketangguhan, kata David Curry, presiden sekaligus direktur utama dari Open Doors Amerika Serikat. Dengan banyaknya umat Allah yang menderita, seharusnya gereja sudah sekarat, orang-orang Kristen hanya diam, kehilangan iman mereka, dan saling menjauhi. Lanjutnya. Oke, terima kasih Antonius Fernando. Teman-teman, ini data yang berkaitan dari yang sebelumnya, dari 50 negara itu, Indonesia urutan 47, tempat tersulit untuk pengikut Yesus Kristus, untuk beribadah, untuk segala macam. Ini estimasi berdasarkan laporan Open Doors. Nah, di sini ada tulisan kecil. Di sini Open Doors bekerja membantu orang-orang Kristen yang mengalami persekusi di sekitar 60 negara di seluruh dunia sejak tahun 92. Programnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bantuan darurat, tetapi juga pengiriman Injil, dukungan penerjemahan, dan pelatihan teologis. Nah, jadi ada satu kelompok organisasi yang melihat, memantau perkembangan Kristen-Kristen di dunia, yang ternyata ditemukan estimasi periode pelaporan itu antara 2019, November 2019 sampai dengan Oktober 2020. Nah, laporan ini disampaikan oleh World Watch List tahun 2021, sekitar bulan Januari. Artinya, ini kondisi yang terjadi orang-orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus di seluruh dunia. Bayangin. Itu ada martir, tahu ya martir ya, orang yang terbunuh karena imannya atau orang yang teraniaya oleh imannya, itu martir ya, menjadi dia tetap membela imannya dan dia menjadi martir. Nah, di sini ada Nigeria yang teratas, lalu kalau di gereja yang sering diserang dan ditutup itu di China yang paling tinggi, terus juga data-data ini yang mengalami kekerasan di Pakistan yang mau pertama, kalau yang tersulit, artinya Korea Utara ini orang Kristen kurang berkembang di sana. Nah, Indonesia di peringkat 47. Teman-teman, data ini kami sengaja tunjukkan agar teman-teman memahami bahwa kita sebagai pengikut Kristus di Indonesia harus menyadari juga iman kita yang kita alami atau yang kita yakini. Di luar sana, di luar negeri, itu banyak yang mengalami penderitaan atau persekusi, bahasa agak formalnya ya, agak sedikit bisa dipahami persekusi itu seperti penindasan dan sebagainya. David Curry ini, presiden sekaligus direktur utama Open Doors ini, organisasi yang Amerika Serikat ini, mengatakan ini data ini bukan bicara tentang penindasan belaka, tetapi suatu ketangguhan. Artinya dari 309 juta orang Kristen di dunia ini, orang-orang yang survive ya, artinya orang yang menghadapi segala tantangan dan cobaannya ketika beriman kepada Yesus Kristus, itu tidak sedikit ternyata. Tapi ini juga satu ketangguhan. Seharusnya, kalau kata dia, bahwa seharusnya umat Tuhan itu menderita, gereja itu sudah sekarat, karena dari ratusan miliar, ratusan juta itu, harusnya gereja itu sudah sekarat, karena banyak anggota umatnya itu menderita. Tapi data ini nanti kita akan dalami bersama berkaitan tema ini. Kenapa kita nanti sebagai orang Krismawati itu harus sadar, ternyata nggak mudah loh jadi orang Katolik loh, apalagi yang sudah dibaptisnya 1 tahun dulu gitu loh, ikut katekumen, lalu sekarang mau ikut Krisma harus nunggu 2 tahun. Teman-teman udah usianya sekarang udah banyak dewasa, kita sekarang menjadi orang yang siap. Nanti kita akan belajar tentang membela iman dan juga menjadi saksi Kristus. Sampai sini nanti kita perlu dalami bersama dengan refleksi ini. Nah, pertanyaannya, sekarang refleksinya, karena nanti beberapa slide akan banyak pertanyaan, saya nanti akan meminta teman-teman dalam setiap refleksi itu ada 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan. Nanti saya akan minta teman-teman menjawab, tapi tidak semuanya. Sekarang kan ada sekitar 16 akun Zoom ya. Jadi nanti cuma 3 orang atau 4 orang, atau nanti saya bagi untuk mengefisiensi waktu, tidak semuanya. Jadi yang sudah merasa
menjawab, tidak perlu menjawab lagi di pertanyaan berikutnya, kecuali ditanya. Oke? Nah, ini pertanyaan pertama. Apakah kamu pernah mengalami tantangan atau bahaya karena imanmu? Yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika imanmu dalam bahaya atau saat menghadapi tantangan? Di sini, di samping gambar pertanyaan ini ada gambar. Di sini ada patung Bunda Maria, ada altar. Lalu ada seorang bapak-bapak ya, saya lupa ini fotonya antara Pakistan atau apa ini, karena hidungnya itu mancung-mancung. Ini gerejanya hancur, rumah ibadatnya hancur, dirusak. Nah, pertanyaannya pertama, apakah kamu pernah mengalami tantangan bahaya karena imanmu? Apa aja bisa dijawab, apakah pernah mengalaminya? Lalu yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika imanmu dalam bahaya atau saat hadapi tantangan? Saya minta yang pertama itu Joseph Excel. Joseph Excel, apakah kamu pernah mengalami tantangan atau bahaya karena imanmu? Atau yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika imanmu dalam bahaya saat menghadapi tantangan? Silakan. Yang pertama sepertinya tidak, Kak. Ya. Yang kedua ya. Itu kita harus lebih rajin berdoa, Kak. Rajin berdoa ya. Oke, terima kasih ya, Joseph Excel. Kamu boleh tunjuk satu orang. Siapa ya, Joseph Excel? Ocha. Ocha itu siapa sih? Oh, Rosa ya, Rosana ya. Oke, Maria Rosana, Ocha ya panggilnya. Mana? Ya, Kak. Yang pertama sejauh ini belum ada. Ya. Yang kedua kayak berdoa terus baca-baca kitab suci. Ya. Lebih mendekatkan ke Tuhan sih, Kak. Oke, terima kasih. Ocha, satu lagi kamu boleh tunjuk. Olivia Margareta, Kak. Olivia, silakan Olivia. Iya, Kak. Yang pertama sih belum pernah ngalamin. Belum ada. Yang kedua percaya sama Tuhan dan baca kitab suci aja. Oke, terima kasih. Oke, 3 orang aja ya. Karena Kamelki nanti ada banyak pertanyaan refleksi yang nanti akan kita jawab bersama. Nah, teman-teman, sebenarnya siapapun ada pernah mengalami tantangan atau bahaya iman. Tapi bahaya ini mungkin terlalu ekstrim bahasanya. Tapi kalau tantangan itu pasti selalu ada. Tapi ini kurang kita sadari. Nah, tadi jawaban teman-teman ada yang bilang berdoa, baca kitab suci. Ya, itu salah satu yang baik juga ya. Kita melakukan itu. Nah, kalau Kamelki sendiri sebenarnya pernah, tapi dalam situasi yang berbeda. Artinya bukan bahaya di suatu yang mengancam jiwa, tapi satu yang di luar pertanyaan-pertanyaan yang logis saja atau yang iman aja yang ditanyakan. Nanti kita sharing. Next. Nah, di sini berani membela iman dan menjadi saksi Kristus. Tolong dibacakan siapa ya? Mikael Rangga, coba dibacakan dulu Mikael Rangga. Semuanya, Kak. Ya. Berani membela iman dan menjadi saksi Kristus. Ya. Membela dalam kurung KBBI, menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya. Saksi dalam kurung Sanskerta, saksin atau saksi mata, pengamatan ego atau subjek. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keterangan atau bukti pertanyaan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Bukti kebenaran orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Baik, terima kasih Mikael Rangga. Teman-teman, nah tema kita hari ini kan berani membela iman dan menjadi saksi Kristus. Di sini kita harus pahami dulu, mungkin kata berani udah biasa, lalu kata iman minggu lalu Kamelki udah jelasin. Bagi yang tidak hadir bisa nonton videonya ya. Lalu yang kedua ini kata saksi Kristus. Kamelki kasih penjelasan dari Kamus Bahasa Indonesia dulu ya. Bela atau membela itu menjadi baik-baik,
atau memelihara, merawat atau melepaskan dari bahaya. Jadi kalau kita satukan dalam kalimat berani membela iman, artinya kita menjaga baik-baik, berani menjaga baik-baik, memelihara iman, merawat iman, melepaskan dari bahaya iman, berani melepaskan dari bahaya iman. Ya, itu bisa dipahami dulu katanya, terminologinya ya. Lalu menjadi saksi Kristus. Nah, saksi ini kalau dalam bahasa Indonesia itu dari Sanskerta ya, artinya saksin, apa ya, nadanya mungkin ada berbeda. Itu disebut juga saksi mata, pengamatan, ego atau subjek. Jadi kalau kita pakai kalimat menjadi saksi Kristus, berarti menjadi saksi mata atau menjadi pengamat atau pengamatan dari ego subjeknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu yang kita pahami dulu. Lalu yang kedua, bagian bawahnya ini terjemahan, ini arti atau definisi lebih mendalam tentang saksi. Tadi selain saksi mata atau pengamatan itu, saksi juga disebut orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Tadi saksi artinya berarti kan saksi mata ya, menjadi saksi Kristus. Nah, di sini bisa diterjemahkan bahwa atau bisa diartikan orang yang melihat, mengetahui sendiri atau peristiwa kejadian sebagai saksi Kristus. Nah, jadi kita coba kaitkan dulu ya. Lalu yang kedua, kalau menjadi saksi Kristus juga bisa diartikan orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Artinya orang tersebut adalah saksi dari peristiwa itu. Nah, dalam konteks ini adalah saksi Kristus. Lalu yang kedua, orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan mendakwa atau terdakwa. Anggaplah seorang orang itu di hadapan hakim atau terdakwa untuk menjadi saksi Kristus, ya kan? Lalu saksi ini juga bisa diterjemahkan keterangan bukti yang diberikan orang yang melihat atau mengetahui. Artinya mengetahui tentang Yesus Kristus. Nah, coba kita pahami dulu nih kalimat ini. Lalu yang kedua, bukti kebenaran. Artinya menjadi bukti kebenaran saksi Kristus atau menjadi bukti kebenaran Kristus, ya kan? Lalu yang terakhir, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar atau dialami sendiri. Artinya orang itu menjadi bagian kalau di peradilan menjadi saksinya Kristus, ya gitu. Nah, ini sengaja kakak tampilkan agar memahami ketika kita bicara membela dan saksi Kristus, membela iman dan saksi Kristus ini, kita tahu nih hari ini kita belajar apa. Nah, kita next dulu ya. Tenang aja, tenang. Nah, ini kita baca dulu nih. Dionisia, coba dibacakan Dionisia. Mic-nya dibuka dulu Dionisia. Ya. Setiap orang beriman disebut juga saksi Kristus. Saksi bahwa Kristus telah hidup, menderita, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Kitab suci merupakan rekaman kesaksian dari saksi-saksi mata yang mengetahui dan mengalami peristiwa Yesus. KGK 995, saksi Kristus berarti saksi kebangkitannya. KGK 942, berkat perutusannya sebagai nabi, para awam dipanggil juga untuk dalam segala menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat manusia. Oke, terima kasih Dionisia. Nah, teman-teman, tadi kan secara terjemahan bahasa Indonesia kita udah tahu nih saksi itu apa. Tetapi dalam gereja Katolik itu juga ada secara khusus saksi Kristus itu, setiap orang itu disebut saksi Kristus. Kenapa? Karena kita ini sebagai pengikut Kristus, artinya kita mau bersaksi apa nih? Mungkin mulai sadar nih, saksi Kristus. Artinya di sini adalah saksi bahwa Kristus telah hidup, menderita, wafat, bangkit, dan naik surga. Di dalam kitab suci kita banyak tuh ketemu rekamannya, kesaksian-kesaksian, saksi-saksi mata yang mengetahui dan mengalami peristiwa Yesus. Nah, dari kitab suci itulah dan ajaran gereja kita mengetahui bahwa kita sebagai orang yang beriman pengikut Yesus Kristus harus menjadi saksi kebangkitannya. Bisa dicek Kisah Para Rasul 1 ayat 2 atau bandingkan Kisah Para Rasul 4 ayat 33. KGK ini kami sudah jelaskan beberapa waktu lalu bahwa KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Salah satu dokumennya di 995 ini dikatakan saksi Kristus berarti saksi kebangkitannya. Kita yang tadi
menjadi sadar bahwa sebagai pengikut Kristus itu juga menjadi saksi kebangkitannya. Nah, nanti kita akan dalami seperti apa yang lebih mendalam. Lalu di KGK 942, Katekismus Gereja Katolik ini mengatakan berkat perutusannya sebagai nabi. Nah, para awam, nah kita awam itu kita manusia yang biasa, kalau ada hierarki itu yang kaum religius atau biarawan-biarawati, kita dipanggil juga untuk dalam segalanya menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat manusia. Itu bisa dilihat Gaudium et Spes kayaknya. GS ini dokumen gereja juga. Saya lupa nih GS ini kayaknya Gaudium et Spes kayaknya. Tapi intinya bahwa di Katekismus Gereja Katolik 942 ini kita para awam ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat manusia. Jadi saksi Kristus yaitu saksi yang menyatakan atau kita menjadi orang yang menyadari bahwa kita bersaksi tentang hidup penderitaan Yesus, wafat, bangkit, dan naik ke surga. Di kitab suci udah ada saksi-saksinya tuh, lalu dituliskan dalam kitab suci. Nah, kita juga menjadi saksi kebangkitannya atau menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Itu ya, kami mulai pelan-pelan nih menjelaskan kenapa kita mendalami tema ini. Nah, kita baca dulu tadi siapa yang sudah Radit Radit udah belum, Dit? Belum. Oke, Radit coba baca, Dit. KGK 1285 bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terlihat terikat pada gereja dan secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Ya, terima kasih Radit. Nah, teman-teman, tadi kita bicara tentang saksi. Lalu di sini dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1285 bahwa baptisan yang teman-teman sudah pelajari di tema 1 dan 2, lalu ekaristi, lalu sakramen penguatan. Nah, penguatan ini kan krisma ya. Itu satu inisiasi. Jadi maksudnya satu anggota gereja menjadi penuh kalau ketiganya ini sudah dapat. Nah, kita kan biasanya ada lebihnya tuh, ada tobat, ada ada sakramen tobat ya, lebihnya teman-teman. Sejauh ini baru 4 kalau teman-teman nanti dapat di krisma. Tapi inisiasi itu sebenarnya 3, baptis, komuni, dan krisma. Nah, krisma kan teman-teman lagi pelajari nih, lagi dalami tahun ini rencananya. Kalau nggak ada halangan teman-teman di krisma. Tapi tobat sebenarnya teman-teman sudah dapat juga. Nah, sakramen ini teman-teman dilengkapi dalam satu rahmat pembaptisan. Nah, melalui berkat sakramen penguatan atau sakramen krisma ini, kita terikat oleh gereja. Jadi, teman-teman yang nanti di krisma itu mulai pikir-pikir nih, apakah saya tetap terikat pada gereja atau saya nggak usah krisma aja lah. Karena di sini kita di gereja mengatakan kita akan menjadi terikat lebih sempurna, menjadi utuh, diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus secara istimewa. Nah, saya berharap teman-teman mau terus sampai akhir dan sampai terus dewasa, sampai akhir hayatnya tetap kuat dalam kekuatan Roh Kudus ini, menjadi sempurna dalam kerjanya. Nah, ternyata kita diwajibkan, seorang krismawan dan krismawati itu, dan seorang yang sudah di krisma itu punya kewajiban untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati. Dengan apa? Dengan perkataan dan perbuatan. LG 11 ini Lumen Gentium. Saya lupa nih Praeoton tanda ini dokumen apa, tapi yang LG 11 ini bisa dicek dokumen Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium nomor 11. Nah, artinya tadi saksi dan membela iman. Teman-teman sudah ketahui dalam tadi teman-teman sudah mengetahui dalam Kamus Bahasa Indonesia, saksi dan membela iman itu artinya
sudah dijelaskan ya, saksi mata dan sebagainya. Lalu dalam dokumen gereja, teman-teman dalam Krisma pun diminta menjadi saksi yang sejati. Artinya orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah dapat ekaristi dan Krisma ini sudah menjadi sempurna untuk nanti teman-teman bersaksi dengan perkataan dan perbuatan. Saya harap teman-teman mulai memahami ya, kenapa harus menjadi saksi dan membela iman dalam pelajaran Krisma. Ini dokumennya. Nah, ini ada satu pertanyaan. Boleh dimatikan video kameranya. Ada satu video dari Kisah Para Rasul ini. Apa yang membuat para rasul gigih membela iman? Ini pertanyaan buat teman-teman ketahui atau dalami apa yang membuat para rasul gigih membela iman. Kita sudah belajar tentang bahasa Indonesianya, lalu kita ada dokumen gereja, sekarang kita lihat kitab sucinya. Secara khusus nanti ada sekitar 5-6 menit, tapi kakak minta satu pertanyaan ini bisa dijawab oleh teman-teman yang tadi sudah memahami nanti ya video ini nanti. Nah, satu pertanyaan panduannya adalah apa yang membuat para rasul gigih membela iman. Teman-teman bisa menyaksikan video ini. Boleh dimatikan kameranya. Teman-teman, jelas nggak videonya? Halo? Oke. Pertanyaannya, apa yang membuat para rasul gigih membela iman ya? Kita stop screen dulu. Sekarang kakak minta Bung Antonius bisa menjawab apa yang membuat gigih para rasul. Para rasul. Menurut kamu apa? Roh Kudus mungkin kali Pak. Roh Kudus ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mikael Vicentius, apa kira-kira? Karena apa? Roh Kudus menggenapi hati mereka untuk apa? Menyebarkan ajaran Kristus ke seluruh dunia. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, teman-teman. Cukup dua orang aja ya, karena nanti gantian sama yang lain. Kita akan mendalami temanya. Saya screen lagi. Oke. Terima kasih atas jawabannya Bung Antonius dan Mikael Vincius. Jadi apa yang membuat para rasul gigih itu? Ini kayak Melkiadi dulu. Sebenarnya Kisah Para Rasul 5, bukan 1 Korintus. Mikael Vincius deh, tolong dibacakan lagi deh. Kisah Para Rasul 5 ayat ini bukan 1 kok. Ayat 26 sampai 35. 26, 35. Oh. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dengan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membagikan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia, mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel,
pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Baik, Sebab cukup. Oh. Cukup. Ya. Baik, terima kasih Mikael Vincentius. Nah, teman-teman, para rasul jelas-jelas di situ dilihat, coba kalau bisa lihat, perhatikan ayat 29 sampai 31. Di situ disebutkan bahwa Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan di kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Para rasul ini sungguh yakin bahwa Yesus itu utusan Allah dan Yesus itu Tuhan, pemimpin dan juru selamat yang pantas diikuti, yang mengajarkan kebenaran dan memberikan jaminan kebahagiaan sejati. Makanya mereka selain Roh Kudus yang dijawab oleh Bung Antonius dan juga Mikael Vincentius, tapi juga ada keyakinan yang teguh, ada keyakinan yang kuat bahwa mereka beriman terhadap Tuhan, pemimpin dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu. Makanya kita mulai menyadari kenapa para rasul ini bersaksi tentang Yesus Kristus yang bangkit. Nah, kita juga sebagai saksi Kristus juga diharapkan memiliki keyakinan dan beriman seperti yang dialami atau yang pernah menjadi saksi Kristus itu ya para rasul itu. Gitu kira-kira. Ini tadi yang kami akan jelasin yang dibaca Mikael Vincentius, Kisah Para Rasul 5 26 sampai 35. Jadi kakak ulang dulu sebentar ya sedikit. Jadi para rasul itu yakin bahwa Yesus Kristus itu yang mereka imani adalah Tuhan, pemimpin dan juru selamat yang pantas diikuti, yang mengajarkan kebenaran dan memberikan jaminan kebahagiaan sejati. Tadi sudah dibaca Kisah Para Rasul bab 5. Nah, ini ada pertanyaan panduan, apa yang dialami dan disaksikan kedua murid saat ke Emmaus? Bisa menjadi panduan buat teman-teman nonton video ini. Baik teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Yang menjadi poin utama tadi kami sengaja menekankan di bagian Emmaus. Kita skip dulu. Itu tadi udah ketahuan jawabannya. Nah, kita akan diskusi, sharing lah tepatnya ya, karena ini berdekatan dengan Injil. Teman-teman bisa dibuka kameranya. Teresia-siaan sama Cecia Huler, tolong dijawab mulai dari teresia-siaan. Apa yang disaksikan para kedua murid di Emmaus? Silakan dijawab. Yang mereka saksikan itu mereka berjumpa dan berbincang dengan Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Zauler, apa jawabannya? Mereka menemui mana hilang-hilangan? Mereka bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri ke mereka. Oke, terima kasih jawabannya ya. Berarti melihat jelas ini ya videonya. Kak Melki share dulu lagi. Bisa dilihat ya. Nah, kedua murid di Emmaus menyaksikan Yesus sendiri sungguh hidup dan sungguh bangkit. Mereka bergegas mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Jadi teman-teman tadi jawaban secara reguler dan teresiaan juga tepat ya. Itu bisa dicek di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bisa dilihat di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sampai sini kami lagi menjelaskan kembali bahwa kita membela iman, terus juga menjadi saksi Kristus. Kita melihat bahwa membela iman ini adalah membela iman Kristiani atau Katolik secara khusus kita ya. Kita menjadi pengikut Yesus, menjadi saksi wafat kebangkitannya. Dan nanti kita akan dalami. Saya kan nggak melihat Yesus langsung, tapi
nanti kita akan lihat bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang di masa kini atau di zaman ini. Kita next dulu ya. Apakah ada pertanyaan? Kami lagi batuk. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita next dulu ya. Nah, seperti biasa kalau ada pertanyaan, Kamelki membuat pertanyaan. Di sini ada siapa tahu nih? Siapa ini salib terbalik ini? Ada yang tahukah siapa yang disalib terbalik ini? Buka mic-nya, siapa yang bisa jawab? Petrus. Iya, betul, Michael Vincentius, pintar sekali. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang tadi sudah jawab, nggak perlu jawab lagi. Nanti Kamelki kasih pertanyaan ke yang belum jawab. Yang pertama, usaha apa yang dapat kamu lakukan untuk memperkuat iman? Yang kedua, bagaimana cara kamu menjadi saksi Kristus? Tadi di awal-awal slide, Kamelki nunjukin situasi 50 negara yang mengalami penganiayaan atau menjadi pengikut Kristus yang sangat sulit di berbagai negara. Lalu Kamelki jelasin tentang apa itu membela dan apa itu saksi. Lalu di slide selanjutnya Kamelki jelasin kita sebagai pengikut Kristus menjadi saksi. Saksi yang secara khusus adalah saksi kebangkitan Yesus. Lalu Kamelki puterin 2 film dari Kisah Para Rasul dan juga Lukas. Nah, saat ini Kamelki bertanya pada teman-teman. Usaha apa yang dapat kamu lakukan untuk memperkuat iman ketika menghadapi tantangan atau bahaya atau apapun yang nanti kalian hadapi. Lalu yang kedua, bagaimana cara kamu menjadi saksi Kristus? Mungkin yang nomor 1 udah hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi yang kedua ini penting. Yang pertama, Kamelki tunjuk Abang Ricardus Alexander. Dijawab dari nomor 2 dulu ya, Abang Alexander ya. Tunggu sebentar, saya stop screen dulu. Ya, apa menurut Abang? Pertanyaan tadi bagaimana cara untuk menjadi saksi Kristus? Iya, betul. Ya, caranya banyak meluangkan waktu membaca kitab suci lah ya, lebih banyak membaca kitab suci. Iya, meluangkan waktu dan membaca kitab suci ya. Oke, lumayan jawabannya. Oke, selanjutnya ditunjuk atau saya tunjuk lagi Abang Ucok dan istri. Bagaimana cara menjadi saksi Kristus? Ya, baik Kamelki. Kalau saya sendiri nomor 2 ya, mungkin dengan saya menunjukkan sikap baik kali ya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dengan begitu kan orang melihat, wah ini imannya dengan melihat saya berperilakuan baik, orang akan melihat siapa dan iman saya siapa gitu. Oke. Terima kasih. Abang Ucok apa Bang Ucok? Ya. Bagaimana cara menjadi saksi Kristus? Untuk menjadi saksi Kristus itu ya kita berani. Ya. Itu kan sudah mengatakan berbahagialah orang yang sudah melihat, apalagi yang tidak melihat kan gitu. Sebagai orang Kristen itu, seorang Katolik itu ya, kalau kita sudah dibaptis secara Katolik ya kita harus berani yakin dengan apa yang kita ingin imani itu gitu. Kita sebagai saksi untuk kesaksian kita untuk Kristus. Baik. Terima kasih Abang Ucok dan istri. Teman-teman, kita lanjutkan dulu slide ya, karena ini udah 2:30 ternyata kita lama nonton film dan ada gangguan teknis. Terima kasih jawabannya Bang Ucok dan Bang Alexander dan istrinya Bang Ucok ya. Kita akan dalami bersama-sama. Nomor 1 itu kan usaha, tadi sebenarnya udah jawab ya, baca kitab suci, lalu berdoa, sudah biasa kita jawab itu tadi udah. Lalu yang kedua ini juga menarik, bagaimana cara kita menjadi saksi Kristus.
Nah, yang pertama dan kedua dan ketiga nanti selanjutnya saya minta tolong dibacakan dulu oleh tadi yang belum siapa ya? Bung Haryanto belum baca ya? Belum, Pak. Oke, tolong dibaca, Bro. Ya. Mewartakan Yesus, sengsara, wafat, dan bangkit, keselamatan Allah, membagikan cinta kasih Yesus yang dialami dalam hidup ini, cinta kasih kepada kaum miskin. Untuk seorang Kristen, malahan merupakan salah satu alasan untuk bekerja dan mendapat uang secukupnya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini tidak hanya menyangkut kemiskinan material, tetapi juga aneka ragam kemiskinan kultural dan religius. Baik, terima kasih Bung Haryanto. Nah, teman-teman, di sini ada gambar dan juga tulisan bagaimana kita menjadi saksi Kristus, yaitu yang pertama mewartakan Yesus dari sengsaranya, wafatnya, bangkit, dan keselamatan. Di masa Prapaskah ini merupakan waktu permenungan kita semua untuk menyadari bahwa Yesus yang kita hayati dalam jalan salib, lalu juga dalam nanti Minggu Suci atau Pekan Suci, Palma, terus juga nanti ada Jumat Agung, Kamis Putih dulu, Jumat Agung, Malam Paskah, dan Paskah. Teman-teman mulai menyadari bahwa menjadi saksi Kristus itu tadi kami sudah jelaskan dalam dokumen Gereja Katekismus Gereja Katolik itu adalah saksi kebangkitan. Nah, spesifik juga kita harus mewartakan Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Jadi kita harus menyadari betul bahwa menjadi saksi itu juga yang terutama diwartakan itu adalah Yesus Kristus. Yang kedua, membagikan cinta kasih Yesus yang dialami. Jadi teman-teman membagikan apa yang teman-teman alami sebagai seorang yang diselamatkan, yang beriman Katolik dan percaya pada Yesus itu yang dibagikan sebagai saksi. Yang berikutnya adalah cinta kasih kepada kaum miskin. Di dokumen Katekismus Gereja Katolik di 2444 ini dikatakan kita sebagai orang Kristen kita memiliki alasan untuk bekerja dengan mendapat uang secukupnya dan juga membagikan kepada orang yang berkekurangan. Tidak hanya menyangkut kemiskinan material, yaitu tidak punya uang, harta, tapi juga aneka ragam kemiskinan kultural, budaya, dan religius. Jadi kita juga peduli terhadap kaum miskin dan kita membagikan berkat bagi mereka. Itu salah 3 cara yang pokok yang kami bagikan dalam menjadi saksi Kristus. Nah, berikutnya tolong dibacakan yang belum siapa nih? Joy ya, Joy tolong dibacakan Joy. Ya. Sakramen penguatan menghasilkan pertumbuhan dan dalam baptisan. Tuhan menganugerahkan Yesus Roh Kudus supaya sebagai saksi-saksi Kristus yang andal menyebarluaskan dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan, mengakui nama Kristus dengan lebih berani, dan supaya kita tidak pernah malu karena salib. Oke Joy, terima kasih Joy. Nah teman-teman, sebagai saksi Kristus, kita yang akan mendapatkan sakramen penguatan, sakramen krisma itu diharapkan sungguh-sungguh oleh gereja, karena kita memiliki kekuatan dari Roh Kudus, menjadi saksi Kristus yang andal atau yang tangguh bisa, atau yang luar biasa lah, yang bisa diandalkan gitu kan, untuk membela iman dengan perkataan perbuatan, lalu juga mengakui nama Yesus Kristus, supaya dengan lebih berani kita tidak pernah malu karena salib. Jadi supaya kita tidak pernah malu karena salib. Jadi teman-teman yang oleh sakramen penguatan nanti krisma ini, teman-teman menghasilkan pertumbuhan atau rahmat dalam pembaptisan dan juga dalam Roh Kudus. Teman-teman dianugerahkan kekuatan dalam Roh Kudus itu, karunia-karunia-Nya untuk bersaksi. Jadi selain menjadi saksi-saksi Kristus, teman-teman juga diharapkan menyebarluaskan dan juga menjadi pembela iman dengan perkataan, perbuatan, dan juga mengakui nama Yesus Kristus. Teman-teman diharapkan seperti itu yang telah mendapatkan sakramen krisma nantinya. Nah, kesempatan ini teman-teman ingat betul bahwa kita diharapkan tidak pernah malu karena salib. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing apa itu pengalaman-pengalaman, tantangan, dan juga
dalam situasi apapun yang kita alami dalam beriman Katolik. Nah, sebelum kita sharing, di sini dikatakan dalam dokumen Human Fraternity, maaf, siapa yang belum baca ya? Baik, saya minta ini lagi deh. Mika Rangga tadi udah ya. Coba Joseph Excel deh, diulang lagi. Joseph Excel dibaca aja, nggak usah jawab, cuma baca aja. Allah yang Maha Kuasa tidak perlu dibela oleh siapapun dan tidak ingin namanya digunakan untuk meneror orang-orang. Ya. Kutip hati yang berkeringat. Ya, cukup. Ini dari dokumen Fraternity ya. Jadi teman-teman, menurut Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Al-Azhar ini dalam dokumennya tahun 2019 ini dikatakan Allah yang Maha Kuasa itu tidak perlu dibela oleh siapapun dan tidak ingin namanya digunakan untuk meneror orang. Bukan berarti kita yang beriman Kristus ini atau beriman sebagai pengikut Kristus ini tidak perlu membela iman kita, bukan. Tapi kita diharapkan juga kita bisa dalam situasi tertentu dengan kondisi apapun kita juga bisa membela iman kita. Tapi yang sebenarnya menurut Paus Fransiskus itu Tuhan pun tidak perlu dibela gitu loh. Tapi karena ada manusia-manusianya yang di dunia ini, kita perlu membela iman kita di hadapan mereka juga. Ya, di depan manusia gitu, di depan sama kita. Nah sebenarnya kata Paus Fransiskus dan dalam dokumennya ini, Allah tuh nggak perlu dibela gitu, dan tidak perlu namanya ini digunakan untuk meneror orang-orang. Oke, itu aja. Sebenarnya ini terakhir. Ya, ada satu lagi. Nah, tapi sebelum ini terakhir, masih ada waktu 10 menit kita untuk sharing. Minggu lalu Michael Vincius boleh cerita gimana pengalamannya ketika dipertanyakan oleh orang-orang lain tuh. Nanti kita bisa sharing berdua atau yang lain bisa sharing. Ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Kamu sendiri gimana ngalaminnya waktu itu? Bisa sharing nggak? Bisa cerita nggak? Ya. Di sekolah saya kan ada teman saya. Saya pakai nama inisial aja Rudi deh. Iya, oke. Saya kok Allah kamu kok menjadi manusia? Bukannya Allah tuh bukan manusia. Nah, saya jawab aja. Allah itu kan satu. Yesus itu adalah Allah yang sebenarnya. Dia beda agama itu. Ya, terus? Ya, saya jawab gitu aja. Iya, dia kenapa tiba-tiba nanya begitu? Apakah lagi ngobrol, lagi ada diskusi agama, terus setelah itu kamu jawab, terus gimana? Cerita dulu dong. Diskusi agama. Ya iseng-iseng nanya aja dia, iseng nanya. Oh gitu. Terus setelah dijawab kamu itu dia nggak ada komen lagi atau ada komen lagi? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau sharing ketika menjadi beriman Katolik atau seorang pengikut Kristus? Ada yang tanyain gitu. Siapa boleh sharing, buka mic ya, silakan. Makasih ya Michael Vincius ya. Bang Pocok mau sharing ya, silakan. Kebetulan saya juga pernah, termasuk sebelum saya menikah dengan istri. Waktu itu mungkin karena istri bergaulnya sama beda agama ya. Jadi kebetulan juga di kita orang Batak kan ada namanya istilah pariban. Ya. Jadi dia dekat sama pariban ini, kebetulan agamanya beda. Dengan setujunya dia itu berusaha untuk menggoda calon istri saya ini untuk pindah ke agamanya dia. Gitu. Tapi karena kami ketemu di tempatnya dia, di bengkelnya dia, tapi dia belum tahu bahwasanya saya udah dekat dengan paribannya ini kan gitu. Terus saya bilang, tahu nggak? Dia cerita ke saya begini bahwasanya dia itu bakalan saya ajak ke agama ini gitu. Karena saya tahu bahwasanya calon istri ini bukan agama itu, agamanya Katolik sebenarnya, ya kan? Godaannya itu saya tahu, Pak. Saya bilang, oh begitu ceritanya sebenarnya.
Tapi setelah itu ada acara di tempatnya dia, di tempat kerjanya, di Medline lah kata, tempat kerjanya. Ketemu dengan Taliban yang dia bilang, mana yang lebih kuat, kamu apa saya? Itu saya pertaruhkan itu. Sampai saya dijegat di jalan juga saya bilang, ya tergantung dia. Kalau saya tahu menurut saya imannya dia itu bukan iman kalian, nggak sama. Saya itu orang Katolik, dia orang Katolik. Mungkin kalau dari bahasa ininya ya, dari tulangnya mereka, dari mertua saya bilang, pasti akan lebih setuju ke iman saya daripada imannya itu. Walaupun itu pribadi. Kalau itu benar-benar kami, saya alami sendiri. Dan waktu juga saya masih kerja, seperti yang dibilang Radit tadi, kenapa sih Tuhan kalian itu, maaf nih, misalnya, jadi saya kata, kalian itu ke gereja, lihat, ya, udah tau lah Kak Melki itu maksudnya kan, lihat yang nggak pakai baju gitu kan. Kalau saya bilangnya begini, saya jawabnya, bersyukurlah kita masih bisa ngelihat wajah Tuhan kita seperti apa. Saya bilang begitu. Mereka langsung diam. Saya masih kenal wajah Tuhan saya. Kalian bisa kenal nggak? Ada nggak kalian lihat? Kalau Tuhan saya itu dibikin seperti itu karena dia emang harus sesuai dengan yang tertulis itu, harus seperti itu kejadiannya. Dia harus mau menderita dan bangkit kembali. Itu aja. Ya benar kayak kata Radit itu, yang mungkin dia hanya mau coba-coba kan gitu. Dikirain kita segampang itu. Dan itu saya alami itu kami gitu. Baik, terima kasih. Ternyata jodohnya sama-sama Katolik ya. Iya. Lalu setelah itu ketemu Palibannya. Waktu Pak Romo Domi dulu, saya sempat dibilang di apa? Waktu mau apa namanya? Kanonik. Saya dipulangin. Ngapain datang ke sini malam-malam gitu? Sama Romo Domi itu. Pulang katanya. Saya bilang, maaf Romo, saya bertekad saya mau nikah secara Katolik. Makanya istri saya ini saya bawa ke sini. Calon istri saya selalu saya bela-belain dia itu pulang dari tempat kerjaan waktu itu kita harus. Pokoknya jam segini kita harus datang. Romo Domi datang pas kita udah selesai pemberkatan di kampung. Romo Domi ngomong, itulah godaannya. Berarti kalian lulus, berarti ikutilah itu yang benar. Itu kata Romo Domi. Luar biasa ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Cerita atau pengalaman? Buka mic-nya. Oke, nggak ada ya. Teman-teman, pertama saya mau tanggapi dulu dari Michael Vinicius. Bahwa memang, Bang Ricardo mau sharing? Ya nanti begini Kak Melki, saya sekalian mau minta dijelaskan lah ya. Ya, boleh. Ada 10 perintah Allah. Yang pertama itu jangan menyembah berhala, semacam itu patung ya. Ya. Patung itu dianggap berhala. Apa di agama Katolik itu patung Yesus sama Bunda Maria itu termasuk berhala bagaimana? Nanti tolong minta dijelaskan soal itu ya, Kak Melki. Ya. Ya itu saja sih kalau dari saya. Itu aja. Ya itu aja. Aduh. Sebenarnya jawaban singkatnya bisa aja jawab ya, tapi kami cari dasar gitu. Tapi intinya kalau sebelum saya tanggapi Bang Ricardo ini, saya mau jawab dulu mau tanggapi tadi Michael Vinicius. Ya, kenapa Tuhan ya seperti itu gitu di pertanyaannya. Buat Tuhan Kristen itu kenapa manusia, ya kan? Ya karena yang sederhananya yang kita pahami, yang gak usah jauh-jauh lah. Allah itu yang tidak kelihatan itu justru menjadi manusia sama seperti kita. Dalam dokumen gereja atau bapak-bapak gereja atau teolog gereja Katolik mengatakan Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi
dalam kealahannya juga ada dalam manusianya. Dalam manusianya itu ada kealahannya, ada keilahiannya. Nanti bisa dicek dokumennya ya. Tetapi yang mau digarisbawahi, pengalaman tersebut diolah lagi, bahwa direfleksikan lagi. Kenapa ada orang bertanya seperti itu ke saya, gitu, ke Michael Vincentius atau ke teman-teman sebagai Krismawan Krismawati? Kenapa seperti itu ditanyakan? Kalau saya dulu pernah juga ditanyakan tentang Yesus yang disalib. Nah, kenapa ada istri atau istilahnya ada Ibu Maria, kenapa sebagainya. Di situ dulu saya nggak bisa jawab sesungguhnya gitu kan. Kenapa tuh Tuhan tuh tiga dan sebagainya. Itu waktu SMP, justru saya kelas 3 SMP saya ditanya gitu, tahun 2002-2003an. Saya nggak bisa jawab karena saya tidak membaca kitab suci dengan baik, tidak mendalami ajaran agama Katolik dengan baik, tidak ikut sekolah minggu, tidak ikut bina iman dan sebagainya. Tapi waktu itu yang saya yakini adalah, Tuhan, saya ingin cari tahu Kau sepenuhnya, sedalam-dalamnya. Saya akan cari tahu. Ya saat itu yang saya temukan adalah kitab suci. Jadi saya baca-baca dan memang saya nggak mengerti ini kitab suci apa lagi kan. Ada dasarnya, ada sebagainya, ada sebagainya. Tapi Tuhan itu yang saya refleksikan, yang harus teman-teman ingat, ketika ada orang lain bertanya itu pasti ada tujuannya. Tujuan utamanya itu adalah Tuhan mengutus kita. Jadi ada maksud Tuhan untuk mengutus kita mendalami iman kita dan mendalami ajaran gereja dan sebagainya. Sehingga waktu itu sampai kuliah akhirnya Kak Melki itu walaupun sempat krisis iman, ya waktu itu Kak Melki pernah cerita sedikit, pernah hampir pindah agama ke yang seberang, tapi Kak Melki yakin saat berdoa waktu itu di malam-malam itu ya, berdoa sembahyang itu di agama sebelah itu, Kak Melki berdoa walaupun nggak mengerti bahasa mereka kan, tapi Kak Melki berdoa, Tuhan, kalau Kau sungguh hadir di dalam agama ini, tunjukkan, berikan aku petunjuk, ya kan. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan di 2007 itu, pertama 2005 atau 2006, Kak Melki ikut Mudika. Wah, mulailah ikut kegiatan rohani, OMK dulu. Istilah sekarang OMK, orang muda Katolik, dulu Mudika, muda-mudi Katolik. Kak Melki ikut, Kak Melki jadi wakil ketua dan sebagainya. Lalu ikut retret dan sebagainya. Sampai akhir Kak Melki lulus, tahun 2006, 2007 baru bisa kuliah di Atmajaya di teologi. Di situ Kak Melki dalamin, ternyata di perjalanan agama itu Kak Melki belajar studi itu dapat pengetahuan iman Katolik makin dalam, baca di perpus, buku-buku teologi dan sebagainya, buku-buku spiritualitas. Akhirnya pertanyaannya waktu SMP itu terjawablah sekitar antara 2007 sampai 2012 Kak Melki lulus. Kak Melki akhirnya di tugas akhir itu kajian kata-ketik, dulu istilahnya sebenarnya skripsi kalau umumnya, tapi Kak Melki bedah buku Allah Tritunggal. Di situ Kak Melki menemukan jawabannya kenapa Allah itu tiga, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Trinitas itu. Lalu Kak Melki mulai, ya setelah dapat ijazah untuk mengajar, Kak Melki mengajar, lalu mendalami agama Katolik secara penuh. Nah, yang kedua untuk Bang Kucok, memang kita melihat Tuhan yang telanjang ya, tidak logika gitu, kok ada Tuhan disalib pakai telanjang. Tapi menurut kitab suci, karena begitu besar kasih Allah karena dunia ini, Dia telah mengorbankan anaknya. Artinya Yesus yang paling hina itu, nanti bisa dibaca kitab Perjanjian Baru itu, dalam kehinaannya itulah Tuhan menggunakan sarana itu atau menjadi jalannya itu, salah satunya adalah untuk menebus dosa dalam kehinaan itu. Lalu berkaitan dengan patung. Nah, bahasa sederhananya kata patung ini bukan yang patungnya kita sembahnya, bukan. Itu yang salah dalam agama Katolik. Ada orang berdoa pada Bunda Maria seolah-olah konsepnya adalah patung yang disembah. Beda dengan agama yang seberang, ada agama tertentu yang disembah itu malah patungnya. Agama-agama tertentu juga bilang, selain Katolik itu menyembah patung. Nah, yang salah itu adalah Katolik yang sujud menyembahnya, patungnya yang malah ada kekuatan ajaibnya, itu salah. Tapi kita berdoanya adalah sebagai bentuk penghormatan bahwa dalam salib itu kita ingat, misalnya salib kecil ya, itu ada Tuhan yang dulu kita ingat Dia menebus kita di 2000 tahun lalu, itu sampai sekarang Dia menebus dosa kita. Jadi simbol itulah penghormatan kita, bukan
kita memohon gitu, ada salibnya, salib tolonglah gitu misalnya, salib Yesus ya. Jadi bukan salibnya tapi Yesus yang hadir kita simbolkan dalam salib itu. Jadi itu yang mau saya jelasin secara singkat aja, nggak perlu bingung bahwa Katolik itu menyembah patung, bukan, tapi menghormati melalui Bunda Maria yang ada patungnya, lalu salib Yesus yang ada patungnya, itu kita menghormati melalui sarana itu. Tujuannya adalah kita fokus berdoa. Kadang kita kan bingung nih, berdoa Salam Maria tapi kita nggak pegang salibnya, rosarionya. Udah berdoa pakai tangan gitu kan, itu udah terbiasa. Tapi ada yang nggak bisa berdoa tanpa fokus, oh iya saya lagi berdoa rosario atau saya lagi memandang salib gitu. Nah itulah yang membuat kita tahu bahwa penghormatan salib itu berbeda dengan penyembahan. Kalau menyembah ya menyembah pada salibnya, tapi kalau kita menghormati dalam salib itu. Ini dua istilah yang tipis artinya, tapi maknanya juga berbeda dalam gitu. Gitu, Bang Ricardus. Ya, makasih Kak. Jadi jangan salah ya, kalau misalnya ada salib, kita menyembah salibnya, bukan Yesusnya. Nah itu yang salah ya. Jadi dua hal yang berbeda. Ini pulpen, anggaplah salib. Kita bukan menyembah pulpennya, tapi kalau ini adalah sarananya untuk kita gunakan atau kita ingat dalam doa misalnya. Anggaplah ini salib. Ini bukan kita menyembah gitu, bukan. Tapi ini sarana penghormatan kita kepada Yesus yang simbolnya atau diwujudkan dalam bentuk kecil gitu, misalnya gitu. Jadi bukan yang ini jadi jimat gitu, wah saya yakin nih salib ini bisa menangkal setan gitu, bisa menolak bala, bukan itu gitu. Tapi kehadiran Yesus lah yang menyelamatkan saya, yang mendoakan saya gitu, yang saya imani. Gitu kira-kira. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Bang Ucok selamat ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi nanti kalau sudah Krisma nanti kalau ya 5 tahun 10 tahun lagi terlibat di paroki untuk menjadi pendamping kursus membangun rumah tangga, ya kan, buat yang muda-muda, ya kan, bisa kasih inspirasi, ya kan, itu ada kerasulan keluarga, nanti bisa bergabung. Inspiratif tuh, atau minimal sharing lah kalau tema-tema keluarga di bulan Advent, di bulan Desember bisa sharing tentang pengalaman jodohnya dan keyakinan agamanya, itu bisa di-sharingkan. Jadi kekuatan buat yang misalnya beda agama atau yang misalnya anak-anak muda yang kurang yakin jodohnya si A, si B itu. Nah, harapannya itu menjadi saksinya nanti, saksi Kristus. Oke, kita lanjutkan. Terakhir ini sebelum doa penutup. Tadi doa penutup siapa? Mika Rangga ya? Iya, Kak. Oke, kita ini ya. Terakhir Kak Melki tutup dengan slide yang ini. Teman-teman, tadi kita awal sudah mempelajari tentang saksi. Apa? Ya, kita harus membela iman, berani membela iman, dan juga menjadi saksi Kristus. Tema yang kita dalami berani membela iman dan juga menjadi saksi Kristus ini menjadi satu kekuatan kita seorang Krismawan, Krismawati. Kenapa? Tadi kita sudah pahami bahasa Indonesianya tuh membela dan saksi, ya kan? Nah, yang kita saksikan itu, yang kita bela itu adalah Yesus Kristusnya atau Tuhan yang kita imani. Nah, seorang Krismawati atau Krismawan itu diutus untuk menjadi saksi, membela imannya di tengah masyarakat. Nah, di sini ada lagu dan juga kata-kata. Saat kapan kita menjadi saksi Kristus? Sesudah kita diselamatkan. Nah, kita kan sudah jadi iman Katolik nih, sudah dibaptis dan sudah komuni pertama. Artinya kita bersaksi, kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu menyelamatkan saya. Terus kapan lagi ketika cahaya hati kita jadi terang, atau ketika tujuan hidup kita menjadi nyata, kita menjadi saksi Kristus, kita dewasa dalam iman. Nah, kita menjadi saksi. Apa yang kita ceritakan? Ya, hidup kita, terang sukacita kita, cahaya hidup kita bagikan ke orang lain. Lalu apalagi setelah dirimu kau tinggalkan, artinya ini,
masa lalu dosa, kita bersaksi bahwa Tuhan menyelamatkan saya, menebus dosa saya. Ketika kehidupan baru kau dapatkan, ya kan? Artinya ya kita hidup menjadi manusia baru nih. Kita udah menjadi pengikut Kristus, menjadi anggota gerejanya. Itu yang kita beritakan, kita wartakan, kita saksikan kepada, kita menjadi saksi Kristus untuk orang lain. Ketika api cinta Kristus kau kobarkan, artinya semangatnya menggebu-gebu untuk mewartakan kitab suci, peduli kepada orang miskin, cinta Kristus kepada yang sesama. Nah, itu kita menjadi saksi. Terus apalagi di saat hatimu jadi hampa, tiada hasratmu dalam karya, tiada harapan kan berjuang. Artinya ketika teman-teman saat itu lagi hampa hatinya, lagi karyanya tiada hasrat atau tiada keinginan dan tiada harapan, tapi teman-teman bisa bangkit. Nah, teman-teman memberitakan atau menjadi saksi Kristus yang menolong kita, menghibur kita menjadi bersemangat, menjadi harapan dan berjuang untuk menjadi saksi Kristus. Terus apalagi terakhir, dalam memaafkan kawan lawan dan menggagahkan persatuan dan meluaskan kerjasama. Nah, yang terakhir ini, ketika dalam memaafkan kawan lawan atau musuh ya, bahasanya sih kawan lawan. Terus saat kita menggalakkan persatuan, terus kita meluaskan kerjasama, kita juga menjadi saksi Kristus. Orang Katolik hadir di tengah masyarakat, gitu kan, di pekerjaan, di sekolah, di kampus dan sebagainya. Kita juga memaafkan kawan, itu mengampuni, itu seorang Katolik itu ciri khasnya adalah mengampuni, penuh kasih. Nah, kita menjadi saksi Kristus. Itu aja kira-kira dari Kamelki hari ini. Adakah pertanyaan terakhir? Mudah-mudahan nggak ada ya, kita mau dengarkan lagu ini soalnya. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Segala dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan dan berjuang, jadilah saksi Kristus. Baik, teman-teman, pesan Kamelki terakhir adalah jadilah saksi Kristus dimanapun Anda berada. Wartakanlah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, apa pengalaman hidup teman-teman, seiman Katolik teman-teman, apapun kalian menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan utus saat itu teman-teman berada dan dimanapun situasinya. Baik, kita akhiri pertemuan malam ini. Jadi kita akhiri pertemuan siang ini dengan doa penutup dibawakan oleh Mika Rangga. Oke, silakan bro, pimpin doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, kami berterima kasih karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah para pembimbing, berkatilah mereka agar selalu dapat menjadi pewarta Kristus yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan Mengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga. Amin. Teman-teman, mari kita doa perutusan berkat. Dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami bersama-sama pada siang ini menjadi kekuatan kita dalam perjalanan krisma kita nantinya sampai dikukuhkan. Dan hari ini apa yang kita jumpai, orang-orang kita doakan, dan siapapun yang kita temui, kita menjadi saksi Kristus dengan bimbingan Roh Kudus. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Makasih Kak. Makasih ya.